Ya, Anda kembali bersama kami tentunya di Net TV Sosial dalam program Bukan Perempuan Biasa. Ya, bersama saya Rediasdi Zahril dan kita kembali ke narasumber kita nih yang cantik tapi jangan coba-coba. Ya, Ya, oke. Kak Rahmi nih, saya panggilnya nih Kak Rahmi, Kak Sri, sama aja ya. Ami, Ami. Ami, oh Kak Ya. Ami, oh Kak Ami. Ya, berbicara tentang mengenai Sekolah Mangkusarat tadi Ya. ya, ini ada nggak seperti semacam teman-teman yang membantu dalam jalannya Sekolah Mangkusarat ini atau terbentuknya seperti apa? Nah, jadi kami dulu mendirikan bersama saudara angkat saya namanya Kak Yeyen. Ya, jadi awal mulanya terbentuk itu karena keprihatinan kami melihat kondisi anak-anak di lingkungan kami yang subhanallah ya nakal lah ya. Negatif menurut saya. Karena mungkin kami terbiasa di atmosfer dunia pendidikan ya, akademik, sehingga ketika selesai lulus S1 waktu itu kami agak banyak waktunya di rumah ya sebelum kami bekerja, melihat situasi kondisi anak-anak di lingkungan kami itu kaget ya karena mereka sangat lincah berbahasa kotor. Pokoknya negatif sekali ya, bukan hal yang tabu di lingkungan kami itu. Orang mabuk-mabukan, perjudian, hamil di luar nikah, itu bukan sesuatu hal yang wow gitu. Itu sepertinya tidak kaget lagi ketika mendengar hal seperti itu. Nah, akhirnya kami terpanggil untuk membuat sebuah wadah untuk anak-anak agar mereka bisa lebih positif, kemudian memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya. Karena sebagian besar anak-anak itu orang tuanya ada yang buruh bangunan, tukang beca, ya sopir bentor. Jadi kami terpanggil bahwa kami harus membuat anak-anak Sekolah Mangkusarat ini menjadi anak-anak yang bisa membuat bangga orang tuanya. Yang mungkin bapaknya tukang beca, anaknya bisa jadi misalnya jadi bos beca. Ini mulia sekali ya, mulia Bapaknya sekali. buruh bangunan, anaknya bisa jadi arsitektur. Jadi kami ingin mereka bisa melangkah lebih jauh daripada orang tuanya. Dan memang alhamdulillah anak-anak kami sudah beberapa yang kuliah, menjadi kebanggaan tersendiri juga karena orang tua mereka itu ada yang tidak tamat SD, ada yang tamat SD, bahkan tertinggi itu tamatan SMP. Jadi hal itulah yang membuat kami sangat bersemangat agar anak-anak bisa melebihi pendidikan orang tuanya. Karena keberhasilan orang tua indikatornya salah satunya adalah anak-anaknya itu jauh lebih baik daripada orang tuanya, dari segi apapun itu ya. Wah, mulia sekali pemirsa ya. Jadi memang ini bagaimana caranya budaya yang negatif dirubah menjadi budaya yang positif ya, seperti itu ya. Jadi salah satu kegiatan kami juga kan ada bela diri ya. Itu setiap minggu mereka wajib latihan bela diri, latihan memanah ya. Kemudian kami juga ada program beasiswa, namanya beasiswa prajurit langit. Nah, jadi sempat dulu ada yang bertanya, apakah anak-anak bayar masuk di Sekolah Mangkusarat? Terbalik, mereka yang dibayar setiap bulan melalui beasiswa. Wah, menarik sekali. Jadi kami beri beasiswa sesuai jenjang pendidikannya, ada SD, SMP, SMA, dan kuliah. Kami berikan beasiswa untuk supaya mereka bisa terbantu pendidikannya, juga bisa membuat mereka lebih semangat dalam menuntut ilmu di Sekolah Mangkusarat. Oke. Ya. Wah, menarik sekali pemirsa. Kita tarik ke belakang dulu nih untuk pengalaman atau mungkin suka duka dari Kak Ami ini. Suka dukanya apa sih selama menjalankan Sekolah Mangkusarat ini? Kemudian sebagai atlet bela diri juga, apa sih suka dukanya? Dalam menjalani sesuatu pasti ada suka dan duka, ada pro dan kontra, ya, ada positif dan negatifnya. Kalau saya lebih fokus kepada karena mungkin cinta ya, cinta kepada Sekolah Mangkusarat, cinta kepada bela diri, cinta kepada
hal-hal yang saya tekuni sehingga kadang saya melihat suka itu tidak ada. Ya, dinikmati saja. Ketika kita menikmati hal-hal yang tidak kita sukai, tantangan, rintangan yang menghadang, ketika kita menikmatinya, menjalaninya dengan ikhlas, selalu melibatkan Allah, maka tantangan itu tidak ada apa-apanya. Oke, ada nggak kira-kira hal-hal yang istilahnya unforgettable moment seperti itu, momen-momen yang nggak bakalan bisa dilupa itu dalam hidup, baik itu dalam bela diri ataupun di gerakan sosial atau pendidikan, ada nggak dari Kak Ami ini? Banyak ya, jatuh daunnya. Bisa dibocorin nggak sama ke pemirsa? Banyak ya, banyak yang sangat berkesan dalam hidup saya. Kalau dari Sekolah Mangkasara itu awal-awalnya mungkin kami ya, jadi kami mendirikan Sekolah Mangkasara itu tanpa modal, 0 rupiah ya, 0 rupiah. Modalnya itu cuma semangat, keyakinan, optimisme bahwa kita bisa membuat perubahan di lingkungan kita menjadi jauh lebih baik. Iya. Itu yang sangat berkesan, karena kalau kita ke belakang, iya itu sih karena tidak ada modal ya. Iya, nampaknya kita akan lanjutkan ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel.